Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya berbagi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuskodaria, SPD MPD. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan, calon guru penggerak Angkatan 8, dengan fasilitator Bapak Mahrani MPD dan pengajar praktik Ibu Kristi Herdianti SPD. Tujuan dari pembelajaran modul 1.4 adalah memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan materi antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi dari guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif, semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku, manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu yang pertama, budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang bertugas untuk menuntun peserta didik, saya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah sebagai seorang guru yang baik. Penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada peserta didik, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan peserta didik mengontrol tindakan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Dengan disiplin diri, peserta didik dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal berupa keyakinan dan motivasi diri, bukan karena pujian atau hukuman. Maka dari itu, dengan disiplin positif diharapkan para peserta didik tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Motivasi perilaku manusia terbagi ke dalam 3 motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga konsep perilaku tersebut, seperti muncul pertanyaan, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya?
akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku peserta didik bila peserta didik terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar peserta didik menjadi pribadi yang menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Penting bagi guru untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada peserta didik. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, itu dapat berupa fisik atau verbal, membuat merasa bersalah dengan nada bersuara, lemah lembut, merasa bersalah, dan rendah diri. Teman berupa persuasi, pemantau, mengawasi, manajer, keterampilan sebagai teman, dan pemantau. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana sebagai manajer, guru menggunakan keterampilannya sebagai teman dan pemantau melakukan kerjasama dengan peserta didik, memberi peserta didik tanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung peserta didik dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Bukan membuat konsekuensi atas kesalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan peserta didik menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan tersebut dapat berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Adapun prosedur keyakinan kelas diantaranya, warga sekolah atau kelas bercurah pendapat peraturan yang disepakati, mencatat pendapat semua warga sekolah atau kelas yang dipublikasikan kepada semua warganya, baik di sekolah ataupun di kelas, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, keyakinan yang sudah disepakati, meninjau ulang, dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas termasuk guru dan warga sekolah. Diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat dan dibaca oleh warga sekolah. Berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan restitusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada peserta didik, serta mewujudkan visi ini sebagai guru penggerak untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik,
mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada peserta didik. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan. Saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi peserta didik, seperti menimbulkan trauma, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan memastikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari budaya positif di sekolah maupun kelas, saya menyadari bahwa kekeliruan yang saya lakukan. Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sedang saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya berperan sebagai manajer, di mana peran manajer ini sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik dalam menciptakan budaya positif kepada peserta didik. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contohnya, saya menghadapi peserta didik yang sering tidak masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas peserta didik, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan peserta didik. Perasaan saya saat melakukan hal tersebut sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, agar saya dapat mengimplementasikannya kepada peserta didik sepenuhnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri peserta didik, sehingga timbul kesadaran dalam peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Namun, ada hal yang harus diperbaiki adalah nilai posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer, karena peran terbaik yang dapat diterapkan kepada peserta didik
dalam berkomunikasi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda pakai, yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau terkadang membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat peserta didik berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kalimat tersebut, saya melihat respon peserta didik menjadi positif dan mau mengakui kesalahannya dan bersedia untuk berubah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua peserta didik. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di kelas atau di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitar. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat peserta didik berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.